Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Putri. Saya dari kelas 10-12. Nah, di video ini saya akan membacakan materi bab 2 dari pelajaran BMR, yaitu tentang bahasa Melayu Riau. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Mengidentifikasi keberagaman bahasa Melayu di Riau. Yang kedua, mendiskusikan keberagaman bahasa Melayu di Riau. Yang ketiga, membuat laporan keberagaman bahasa Melayu di Riau. Dan yang keempat, memperagakan satu dialek bahasa Melayu di Riau. Langsung saja kita masuki ke pembelajarannya. A. Prasasti bahasa Melayu kuno. Kalian bisa lihat, meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Contohnya jelas sekali, bahasa yang dipakai Pruto dan Deutro Melayu saja tak mungkin dapat kita kenal sekarang, karena ditimbun waktu. Meskipun keberadaan manusia di kawasan ini dapat ditelusuri sejak 3000 tahun sebelum Masehi, kesan bahasanya dapat dikenal sampai sekarang, baru pada abad ke-7. Bandingkan dengan tulisan yang ditemui di Sumeria pada 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, kesan bahasa Pruto dan Deutro Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti sebagai berikut. Dengarin ya. Prasasti di kedudukan Bukit Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti di Talang Tuo dekat Palembang pada 684 Masehi. Dan prasasti di Karang Berahi, Meringin, daerah Hulu Jambi 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti atau batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai 13, yakni pada Masehi Sriwijaya. Bersamaan dengan kejayaan Sriwijaya yang dicatat oleh pedagang maupun rahib asing, dapat disebutkan bahwa bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca, dipakai dalam berbagai keperluan baik untuk pemerintahan maupun pedagang antara bangsa. Penuturnya tersebar di kawasan Selat Malaka. Nah, di sini kalian bisa lihat teks kedudukan bukit. Kalian bisa lihat. Terus nih, setelah lanjut, ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Yang pertama itu, penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Yang kedua, susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan. Yang ketiga, bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Seperti bulan, itu tuh wulan. Yang keempat, bunyi E, PP tidak wujud. Contohnya kata dengan sama dengan atau dengan. Jadi E-nya itu enggak berwujud gitu. Yang kelima, awalan ber ialah mar dalam Melayu kuno. Berlepas jadi marlapas. Nah, habis ciri-cirinya itu kita masuk ke B, menulis Melayu klasik. Nah, sebagaimana diungkapkan sejarawan abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja meningkat hati bangsa, tetapi juga bangsa Eropa. Pemerintahan jatuh bangun yang pada gilirannya bertumpu di kawasan Selat Malaka, ditandai dengan kegigihan Sang Sapurba beserta sahabat dan keturunannya kembali mendirikan kejayaan Melayu mulai dari Bintan, Indragiri, Kuantan, kemudian kembali ke Bintan untuk seterusnya melanjutkan usahanya di Tumasik, Singapura, dan Malaka. Kampar dan Siak masuk dalam pusaran sejarah ini sebagai pelaku yang amat menentukan bagi peradaban Melayu. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kekukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka 1405 sampai 1511. Dengan diplomasi dan ketangguhan angkatan lautnya, Malaka mendominasi perdagangan yang tidak saja berpengaruh besar di Selat Malaka, tetapi juga Indonesia sekarang. Dalam buku sejarah Asia Tenggara,
Disebutkan bahwa di Bandar Malaka setiap terdengar percakapan dalam 90 bahasa yang menunjukkan begitu beragamnya orang yang ada di tempat itu. Lalu kita masuk ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Nah, yang pertama, banyak menyerap kosakata Arab. Yang kedua, menggunakan aksara Arab. Yang ketiga, kalimatnya panjang-panjang, berulang dan berbelit-belit. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan bahasa istana. Yang keenam, kosakata klasik. Yang ketujuh, banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, dan adapun. Yang kedelapan, banyak menggunakan kalimat sungsang. Dan yang kesembilan, banyak menggunakan partikel pun dan lah. Salah satu contohnya karya yang masuk ke dalam kelompok bahasa Melayu klasik adalah Hikayat Hang Tuah, Qasim Ahmad 1995. Sebagaimana kutipan di bawah ini. Maka Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu pun diajarnyalah oleh Arya Putra. Kita lanjut ke C. Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern. Nah, penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal, yakni yang pertama, karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan oleh masyarakat. Yang kedua, perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga, ada upaya menata bahasa. Yang keempat, kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. Yang kelima, telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan yang terakhir, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum, sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Nah, dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern. Kemudian, mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebab, ia selain menghasilkan karya sastra gemilang, Raja Ali Haji menulis buku tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia Melayu sebelumnya, yakni Bustanul Katibin dan Kamus Pengetahuan Bahasa. Nah, bisa dilihat Raja Ali Haji itu merupakan seorang tokoh yang mengubah perubahan besar. Dari situ kita lanjut ke D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemaharajaan Melayu di kawasan Selat Melaka dan pantai timur Sumatera berada pada keadaan yang rawan. Pada abad ke-19, bahasa yang dipakai penduduknya terus menunjukkan perkembangan positif. Bahasa ini semakin tersebar, sementara penjajahan Inggris dan Belanda harus menghadapi kenyataan tentang bagaimana kebanyakan dari bangsa mereka sendiri di kawasan ini lebih fasih berbahasa Melayu daripada bahasa asal mereka. Pamor bahasa Melayu makin meninggi, karena dengan keadaan semacam itu pula Belanda khususnya tidak mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang mereka dirikan. Terus kita akan baca lagi tentang bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia dan penjajah tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bahasa Melayu ini sudah masuk ke bahasa Melayu Riau tuh sudah bahasa Indonesia dimasukin. Kita masuk ke E, dialek dalam bahasa Melayu Riau. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam 6 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, dialek masyarakat asli. Yang kedua, dialek Petalangan. Yang ketiga, dialek Rokan. Dan yang keempat, dialek Kampar. Yang kelima, dialek Rantau Kuantan. Dan yang keenam, dialek Riau Pesisir. Nah, kalau mau lebih jelas, saya akan jelaskan satu-satu. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada Proto-Melayu sebagai masyarakat Saka yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Talang Mamak di Indragiri Hulur.
Pemakaiannya abad terbatas, yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua, dialek Petalangan. Dialek Petalangan lebih muda dari dialek masyarakat asli. Penutur dialek ini sebagai masih berada di pinggir-pinggir hutan yang dilintasi sungai. Sebagian besar tinggal di Kabupaten Pelalawan. Yang ketiga, dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang Sungai Rokan. Dialek Rokan tersebut di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 4. Dialek Kampar. Dipakai oleh penduduk yang diiringi Sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. Yang kelima, dialek Rantau Kuantan. Digunakan penduduk yang mendiami sepanjang Sungai Kuantan. Dialek ini banyak persamaannya dengan dialek Kampar. Dan yang terakhir, dialek Riau Pesisir. Masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Nah, jadi kita sudah tahu dialek-dialek yang ada dalam bahasa Melayu Riau. Nah, di sini Aziza akan bacakan rangkuman dari pelajaran bab 2. Simak ya. Yang pertama, bahasa Melayu pada dasarnya bersifat sederhana dan mudah diterima dengan sistem kebahasaan. Yang kedua, perkembangan bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, baik dari sistemnya apalagi pembendaharaan kosakata. Yang ketiga, keberadaan bahasa Melayu klasik dapat dilihat melalui bukti-bukti tertulis. Yang keempat, bahasa Melayu modern ditandai dengan kehadiran tokoh utama yang dikenal dengan nama Raja Ali Haji. Yang kelima, Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi titik awal kelahiran bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang keenam, Undang-Undang Hamidi 2006 membagi dialek bahasa Melayu Riau ke dalam 6 kelompok yang di dalamnya meliputi dialek masyarakat asli, dialek Petalangan, dialek Rokan, dialek Kampar, dialek Rantau Kuantan, dan dialek Riau Pesisir. Nah, dengan dibacakannya rangkuman tadi, itu menjadi penutup dari video ini. Dan itu juga akhir dari materi bab 2. Jadi sekian itu aja dari saya. Semoga yang saya baca tadi dapat dipahami. Dan jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.